Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Haji Dr. Handami Widati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para jamaah baik yang tergabung dalam majelis zikir maupun KPHA, juga para jamaah yang lain yang juga baru selamat datang di majelis ilmu kali ini, dan juga para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam pengajian online untuk majelis ilmu Nurul Faizah. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mauidhah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah sekalian, kita hadir saat ini tidak langsung menjadi manusia dewasa, tetapi juga mengalami berbagai proses kehidupan. Nah, tema hari ini sangat menarik sekali, adalah siklus kehidupan manusia. Bagaimana siklus kehidupan manusia itu? Mari kita simak bersama mauidhah hasanah untuk hari ini. Untuk itu kepada Bu Nyai, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu jamaah dzikir, para bapak, para ibu jamaah KPIH dan jamaah umroh Nurul Faizah, para bapak ibu pemirsa di mana berada yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Mih Midati. Kali ini kita akan bahas tentang siklus kehidupan manusia. Bagaimanakah siklus kehidupan manusia? Kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia melewati 5 alam. Dari alam satu ke alam yang lain bergantian. Yang pertama alam arwah, alam roh. Sebelum ia diciptakan, dimasukkan ke dalam rahim ibunya, manusia berada di alam arwah, masih roh masih alam arwah yang bahan bakunya masih di tanah. Kemudian ketika manusia makan dan minum, saripati makanan, minuman menjadi sperma, ovum, lalu melalui pernikahan, telah kumpul suami istri, kemudian hamil, belum ada rohnya. Ketika masuk bulan ke-5, Allah memasukkan ke dalam rahim itu rohnya. Ketika dimasukkan roh, maka sudah ada pendengaran, penglihatan, dan pendengaran, penglihatan, perasaan. Nah, itu mulai ada interaksi, mulai bisa dididik, mulai bisa mengakses pengaruh dari luar, stimulus dari luar. Dalam hal siklus kehidupan manusia, yang pertama alam arwah, alam kandungan, lalu alam dunia. Sekarang kita berada di tengah-tengah alam dunia. Alam dunia itu alam untuk persiapan masuk ke alam kubur dan terakhir ke alam akhirat. Dalam kubur ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Dalam akhirat ada surga dan neraka. Bagaimana kita mempersiapkan diri masuk ke alam kubur,
mendapatkan nikmat kubur, masuk alam akhirat mendapatkan surga. Itu yang menjadi PR kita sekarang. Bisakah, mampukah kita mengakses itu untuk memperoleh itu? Nah, sebelum lanjut saya sampaikan firman Allah bagaimana cepatnya kehidupan manusia itu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat mulai dengan ayat 15 ayat 12 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Masya Allah. Inna khalaqnakum min tin. Kami telah menciptakan kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Sulalah itu saripati, mintin dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan sperma ovum fi qararin makin, yang disimpan di dalam rahim yang sangat kuat. Summa khalaqna nutfatan alaqatan, kemudian saya jadikan sperma ovum itu menjadi alaqah, segumpal darah. Summa ja'alna alaqata mudghatan, kemudian kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging, mudghah, janin itu ya. Mudghah. Summa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian kami jadikan segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Summa kasawnal 'idhama lahma, kemudian saya balut tulang belulang itu dengan daging. Summa sya'nahum khalqan akhar, kemudian saya ciptakan, saya lahirkan dia dalam bentuk lain, bentuk manusia seperti ini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha memberi barokah Allah yang sebagus-bagus pencipta. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian setelah itu kalian menjadi mayit. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian nanti kalian di hari kiamat dibangkitkan. Coba betapa singkatnya siklus kehidupan manusia. Dari mulai saripati tanah, sperma, ovum, kemudian segumpal darah, segumpal daging, tulang, dibungkus kulit, keluar jadi manusia. Setelah itu Allah berfirman, habis itu kamu jadi mayit. Kalau jadi mayit terus nanti dibangkitkan di hari kiamat. Ya Allah, singkat sekali. Sekarang kita berada di dunia, jangan dikira di dunia kita ini lama. Jangan dikira hidup kita masih lama. Kiamat sughra itu dekat. Kematian itu dekat, sewaktu-waktu kita akan diambil oleh Allah. Tidak usah dihindari, nggak usah ditakuti, nggak bisa kita menghindari kematian. Tidak bisa kita takut lalu kematian nggak datang, nggak bisa. Kematian pasti datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya tiba, maka tidak bisa diundurkan atau dimajukan sesaat pun. Ya sudah, ya. Kita nggak bisa takut lalu supaya nggak mati, kita nggak bisa menghindari supaya nggak mati, kita juga tidak bisa mendekati supaya kita mati. Karena ajal yang menentukan adalah Allah. Yang kita bisa adalah apa? Siap-siap sekarang di alam dunia itu lahir, kita hidup. Ada apa dalam kehidupan? Ada kenikmatan, ada kesengsaraan, ada ujian, ya, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, sudah bercampur carut marutnya dunia itu, segalanya ada di sini di dunia. Heboh, ya, heboh seru karena memang dunia itu alam ujian. Bukan alam kenikmatan. Alam kenikmatan itu di surga. Jangan cari kenikmatan dunia, lupa surga, lupa akhirat. Masya Allah. Di dunia, supaya manusia itu bisa pulang ke rumahnya ke surga, Nabi Adam di surga, pulangnya ke rumah surga, manusia anak cucu Nabi Adam ini, supaya bisa pulang ke surga, supaya bisa kita pulang ke rumah asli manusia itu surga, maka kita yang Allah Maha Tahu kita punya nafsu, kita sukanya yang menentang-menentang, sukanya yang senang sebentar tapi menderita selamanya nggak terfikir, yang penting senang sebentar. Karena adanya seperti itu, maka Allah Maha Tahu lalu dikasihlah syariat
Apa itu? Aturan, ajaran, hukum. Supaya hidup manusia nggak seperti binatang yang tanpa hukum. Binatang zina, nggak nutup aurat, nggak ada masalah. Karena dia nggak ada hisab, nggak ada surga, nggak ada neraka. Mati selesai, dimakan manusia, katanya tugasku selesai, dimakan manusia. Tapi manusia nggak bisa seperti itu, Masya Allah. Syariat harus dilaksanakan, ditegakkan. Dan syariat itu yang paling utama adalah sholat. Jangan meremehkan sholat. Jangan dianggap sholat itu kecil. Jangan dianggap sholat itu urusan kecil. Allah berfirman, wala dzikrullahi akbar. Dan niscaya urusan zikir dengan Allah, urusan ingat Allah, urusan dengan Allah itu akbar. Paling besar, maha besar. Urusan sholat, urusan ngaji, urusan baca Quran, urusan zikir, urusan doa, urusan sodako, urusan haji, urusan umrah, urusan sodako, urusan apa lagi, urusan akikoh, itu urusan besar, bukan urusan kecil. Yang urusan kecil itu apa? Urusan kita mau beli mobil, kita mau beli tanah, kita mau beli rumah, itu urusan kecil. Tapi kadang-kadang kita kebalik. Dikira yang dunia besar yang sangat kecil. Sholatnya nanti dulu, masih setrika, masih bikin jajan, masih masak, masih lihat TV. Itu kebalik. Kita kebalik. Jangan siklus kehidupan kita bikin sia-sia. Diberi kesempatan yang hanya kira-kira 65 tahunan di dunia. Kalau sama dengan Nabi 63 tahun, diberi kesempatan prima emas, dan sekarang tinggal beberapa tahun saja, karena kita sudah melalui, sekarang sudah 60, sudah 50, sudah 65, sudah 70, tinggal sebentar lagi. Maka apa yang kita cari? Carilah surga, carilah Allah. Di mana Allah? Di sini ada Allah. Di hati kita ada, di sajadah kita bersimpuh ketemu Allah. Di dalam doa kita, dalam salat kita, dalam bacaan Quran kita, dalam zikir kita, dan doa kita itu kita ketemu Allah. Dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita berdua dengan Allah. Ada ketentraman dalam hati, itu yang kita kejar. Jangan kejar, aku mau mengumpulkan uang, beli mobil, uang beli rumah, uang beli investasi tanah, macam-macam. Itu urusan kecil, itu urusan akan kita tinggalkan, nggak ada gunanya kalau tidak kita miliki. Nah iya Bu, ngurus sertifikat supaya kita miliki. Bukan. Meskipun itu sertifikat, tetap itu milik Allah, bukan milik kita. Loh itu saya jual bisa Bu, milik saya. Itu kata kita. Kalau kita sudah pulang, ditinggal semua kan? Mana kita bawa? Atau milik, kalau milik kan dibawa. Kita mati, ditinggal semua. Rumahnya, tanahnya, mobilnya, depositonya, mas-masannya, baju-bajunya yang mewah, itu ditinggal semua. Apa yang dibawa? Kalau tidak dibarter untuk Allah ketika hidup, kosong, penyesalan, rugi. Hidup kita, siklus kita sudah sia-sia, nggak ada manfaatnya. Begitu masuk alam kubur, disiksa. Kenapa? Nggak zakat. Ya, nggak mengeluarkan haknya fakir miskin yang Allah suruh kita ngasih itu. Allah kasih kita. Kamu saya kasih uang banyak ya, sebagian kasih fakir miskin. Mesti kan iya gitu ya. Tapi perasaannya apa? Ini uang aku kerja sendiri, aku dapat sendiri, mana dari Allah, milikku, ngapain dibagi-bagi? Itu saking kosongnya imannya, saking gelapnya hatinya, tidak ada cahaya iman, nggak ada cahaya ilmu. Mestinya dia sadar, aku hidup, aku bisa gerak, aku bisa kerja, itu digerakkan Allah, dihidupkan Allah, ditakdirkan Allah, dibimbing Allah. Maka segala yang kita peroleh dari Allah, terima kasih ya Allah, iya sebagian saya kasihkan kepada mereka yang kau perintahkan aku memberi pada mereka. Masya Allah, itu kita cari bahagia, jangan terpedaya, jangan terbujuk dengan fata morgana kebahagiaan dunia. Sebentar, ya, membius seakan-akan bahagia padahal menderita. Coba kalau uang kita dipakai untuk sodako, habis, diganti oleh Allah. Yang ada apa? Bahagia, pahala sodako ada, diganti 10 kali lipat ada, Masya Allah. Bahagianya orang yang menggunakan miliknya untuk Allah. Gunakan milik kita untuk Allah, karena itu miliknya Allah, kita punya hak pakai. Apakah kita pakai untuk menghantarkan kita ke surga, apa kita pakai untuk menghantar kita ke neraka, atau kita sia-siakan, tidak membahagiakan kita. Yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya bisa mengekalkan hidupnya di bumi. Nah, terpedaya itu ya Allah. Hidupnya untuk akhirat yang kekal, hartanya untuk Allah, untuk akhirat.
Badannya untuk Allah, untuk akhirat. Badan kita sehat, dipakai sholat, dipakai puasa, dipakai baca Quran, dipakai zikir, pakai berdoa, pakai menolong, pakai membantu, pakai apa lagi? Pakai berkhidmat kepada masyarakat, pakai berjuang untuk agama Allah. Itu badan kita pakai. Maka sholatnya perhatikan afdol amali as-sholatu fi awal waqtiha. Apa? Paling utamanya amal adalah sholat di awal waktu. Orang haji, orang zakat, orang akikah, orang kurban, orang bikin masjid, itu amal baik semua. Tapi yang paling bagus adalah sholat di awal waktu. Berarti jika orang itu sudah haji, sudah puasa, sudah zakat, bikin masjid, tapi sholatnya akhir-akhir, bukan orang yang utama. Karena dia tidak bisa mengamalkan amal yang paling utama, yaitu sholat di awal waktu. Jangan diremehkan sholat, nanti kita diremehkan oleh Allah. Apalagi kalau meninggal, itu kita nentang terang-terangan kepada Allah. Kata Allah, nanti saya masukkan neraka. Gak apa-apa, aku mau. Ya sudah. Bukan Allah menzalimi dia. Bukan Allah menganiaya dia, tapi dia menganiaya dirinya sendiri. Masya Allah. Allah sudah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, kecuali kalau sudah Islam, kalau sudah berserah diri kepada Allah. Maka ya Allah, jangan sekali-kali masuk ke alam keempat, alam kubur. Alam kubur itu sejajar dengan alam akhirat. Kalau alam kubur itu ada siksa kubur, ya pasti masuk neraka. Kalau dalam kubur itu nikmat kubur, ya pasti surga. Lain dengan dunia. Kalau di dunia sengsara karena pada Allah, maka di kuburnya bahagia, di akhiratnya bahagia. Ya, orang waktunya makan enak, ya panas-panas, minum es degan seger, tapi dia nggak minum, kenapa? Puasa. Orang sedang tidur nyenyak enak, tapi dia bangun, kenapa? Mandi terus sholat, tahajud terus subuh. Masya Allah. Itu kan orang mengatakan bagi mereka yang tidak menikmatinya, kok sengsara gitu hidupnya, gitu ya. Punya uang harus dizakatkan, harus dibikin haji, harus sedekahkan, harus diinfakkan, harus dijariahkan. Itu bagi mereka yang nurutin nafsu, nggak enak itu. Tetapi itulah yang nanti cross di alam kubur, bahagia di kubur. Ya, kalau bahasa peribahasanya itu ya, berenang-renang ke tepian, apa itu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Itulah judul film di Indonesia, apa? Sengsara membawa nikmat. Semua kehidupan adalah sengsara membawa nikmat. Itu harus kita sadari, siklus kita seperti itu, enggak lama hidup kita di dunia. Maka monggo kita persiapkan untuk menyongsong alam kemudian, alam kelima, alam kubur, kemudian keenam alam akhirat, surga neraka, dengan membawa bekal yang banyak, lalu kita bahagia. Bekalnya apa? Pahala ibadah. Jangan remehkan pahala meskipun kecil. Hanya sekedar bunyi la ilaha illallah, tidak ada dosa Allah. Itu pahala. Pahala nggak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Nanti di akhirat orang-orang yang nggak taat kepada Allah ingin dapat pahala, meskipun punya apa saja nggak diterima. Andai saja punya bumi sedunia jadikan emas untuk menebus pahala supaya masuk surga, layu kebala, tidak diterima oleh Allah. Sekarang ini kesempatan kita untuk bahagia pada alam kelima dan alam keempat dan kelima. Orang-orang yang sedang di alam kubur sekarang, yang dulu nggak sholat, yang dulu nggak zakat, dulu nggak haji, padahal dia kaya. Masya Allah, sekarang menderita, sekarang menangis, sekarang menjerit, sekarang menerima siksa, nggak bisa kembali ke sini. Berbahagialah kita yang masih ada di sini, di mana? Di atas bumi, di alam dunia, masih ada kesempatan kita untuk berbakti kepada Allah. Mungkin besok kita meninggal dunia, mungkin nanti malam, atau mungkin yang muda nggak mesti nunggu tua kan matinya. Yang sudah tua juga gitu, ya Masya Allah. Maka pakailah kesempatan ini di dunia ini supaya siklus kehidupan yang kita lalui, kita enjoy, kita bahagia. Untuk bahagia itu loh nggak mesti mahal. Orang itu kalau nggak punya untuk haji, nggak wajib haji, nggak apa-apa, nggak dosa.
Orang nggak zakat, kenapa nggak punya untuk zakat? Nggak wajib zakat, nggak dosa. Orang nggak sodako, sodakanya betul. Subhanallah sodako, alhamdulillah sodako, Allah akbar sodako. Apa sendi-sendi tangan kita pakai zikir itu sodako. Senyum sodako, menyenangkan hati orang sodako, menolong orang sodako. Bukankah pahala itu tak terhingga banyaknya? Asal kita tahu, asal kita mau, asal kita punya ilmunya. Jadi surga itu murah, nggak pakai biaya. Surga itu apa? Taat pada Allah. Kalau yang mahal-mahal, kalau yang mahal itu yang punya ya harus bayar, punya uang harus haji, punya uang banyak harus zakat. Ya itu yang mahal kan yang punya. Kalau nggak punya, nggak pakai bayar, nggak pakai haji, nggak pakai zakat, nggak pakai infak, nggak pakai jariyah, nggak pakai apa namanya wakaf ya. Masya Allah, untuk cari bahagia itu mudah, sangat mudah para bapak, para ibu. Pompong kita belum masuk alam kubur. Siklus kehidupan kita, sekarang kita berada di alam ketiga, tengah-tengah. 2 sudah kita lalui alam arwah, alam kandungan. Sekarang alam dunia, nanti alam kubur, alam akhirat. Itu yang menentukan bahagia selamanya atau menderita selamanya. Masya Allah. Pemirsa, di mana saya berada, perhatikan kehidupan. Persiapkan jangka panjang, jangan jangka pendek. Harta kita sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tidak ada yang geremet yang hidup di bumi kecuali sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Kita tinggal usaha saja, ya usaha saja. Mau berhasil apa enggak terserah Allah. Tapi akhirat kita, surga kita, nikmat kubur kita belum ditanggung oleh Allah. Itu yang harus kita cari sendiri. Masya Allah, pemirsa, semoga dapat bermanfaat. Ya, semoga ada gunanya bincang-bincang kini untuk membangkitkan lebih taat kita kepada Allah, lebih semangat kita untuk beribadah, lebih kuat iman kita untuk setiap saat kita menyadari bahwa kita dilihat Allah, kita didengar Allah, kita diketahui Allah. Kita dihidupkan Allah, kita diatur oleh Allah, kita dikehendaki oleh Allah, kita diketahui Allah. Masya Allah. Itu tauhid, kita sadari itu terus. Maka kita nggak akan sempat untuk maksiat. Nggak berani menentang Allah. Yang adanya taat dan bahagia, senang, tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah menenteramkan hati. Pemirsa, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afiyata wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur nuwun sangat Bunyai ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali buat kami. Monggo para jamaah, para bapak, para ibu, dan juga para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah. Mari kita bangun, mungkin kita sekarang masih lagi tidur, mari bangun untuk bisa menyikapi bagaimana kita dalam siklus hidup ini. Sudah disampai mana begitu, sehingga kita masih bisa berbuat untuk menambah bekal kita ya untuk di akhirat kelak. Insyaallah ngaten. Matur nuwun sangat Bunyai, mudah-mudahan Bunyai tetap sehat walafiat, bisa memimpin kami semua, bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada kami semua. Matur nuwun dan juga para pemirsa serta para jamaah sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada pengajian hari ini. Matur nuwun, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.